Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang, rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing tujuh keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali, sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. "Wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini." "Terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda." "Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini." "Makanlah sepuasmu wahai Abu Nawas, jangan malu-malu." "Kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana?" "Habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita." Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. "Tidak enakkah makananku ini, Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan." "Tidak, Baginda. Makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh." "Baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana." Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. "Begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing tujuh keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas?" "Kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya?" "Itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya, namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah." "Lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah?" "Banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang, negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut. Cuma aku sangat resah. Jika aku lanjutkan pembangunan ini, bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil, bisa tergadai semuanya." Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama, Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yaitu Raja Negeri Utara, Barat, Timur, dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Begini teman-teman dari negeri utara, barat, timur, dan selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. "Sayembara apa?" serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. "Sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana? Setujukah teman-teman?" Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, "Aku sih tidak keberatan." "Setuju," kata Raja Negeri Barat. Raja Negeri Timur, "Ya, boleh. Boleh saja." Raja Negeri Selatan, "Ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku." Dengan tidak membuang-buang waktu,
Naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Pertanyaannya mudah saja, yaitu mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Alasannya apa? Tanya Baginda Raja. Tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur? Tanya Baginda. Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat. Terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat menjawab, ayam lebih dulu. Berikan alasannya juga, temanku, tanya Baginda Raja. Ayam betina dibuahi oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Dari mana asalnya ayam? Tanya Baginda Raja. Dari telur, jawab Raja Negeri Barat. Nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan, jawab Raja Negeri Timur. Kenapa begitu? Tanya Baginda Raja. Tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Tanya Baginda Raja. Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Ayam jantan lebih dulu, karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur, kata Raja Negeri Selatan. Lalu ayam jantan dari mana datangnya? Tanya Baginda lagi. Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Tanya Baginda Raja. Lebih dulu telur daripada ayam, Baginda Raja. Lalu kenapa telur lebih dulu? Ayam bisa mengenali telur, namun sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam, jawab Abu Nawas. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika.